Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam tatimmus warahmatullahi shalihat. wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata. Alhamdulillah suara saya jelas, bunda-bunda sekalian. Jelas, Alhamdulillah. Baik, jelas. insya Allah pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan pertama di program terbaru kami ya, yaitu Sekolah Arbaun Qur'aniyah, adalah kelas belajar hadis-hadis seputar Al-Quran. Nanti kita di program ini estimasi saya sekitar 20 pertemuan, tapi bisa cepat, ya bisa lambat juga tergantung berapa hadis yang dibahas dalam satu pertemuan. Paling saya akan membahas minimal 2 hadis ya, tergantung juga nanti apakah sahabat banyak pertanyaan dan seterusnya ya. Dan saya harap ini pembelajaran yang interaktif. Jadi setelah membahas satu hadis, saya buka pertanyaan. Setelah sahabat kenyang bertanya dan mungkin ada yang ingin dijelaskan lebih rinci, kita baru masuk ke hadis selanjutnya. Seperti itu. Jadi lebih santai ya. Nah, insya Allah kita akan membahas hadis-hadis berkaitan dengan Al-Quran, seperti keutamaan surah Al-Baqarah, terus adab-adab dalam belajar Al-Quran, dan seterusnya. Nah, sebelum dipelajari hadis, saya ingin sedikit ya, ini nanti silahkan sahabat baca, dan saya pun ini direkam pembelajarannya. Ini profil saya, mungkin sebagian dari sahabat ini sudah tahu saya ya, terkhusus Ibu Nani, Ibu Hilda, dan yang lainnya. Nah, insya Allah nama saya ya Yayang Rahmat Hidayah. Riwayat pendidikan di sini tahfiz, terus berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, dan untuk secara formalnya saya lulusan UPI begitu ya, di pendidikan bahasa Arab dengan kekhususan linguistik. Nah, seperti itu. Dan ini guru-guru saya ya, di bidang Al-Quran, Syekh Hanova, Syekh Said bin Abdullah Al-Kathiri, Syekh Amar Yasin bin Muhammad Al-Mustafa. Jadi ada dari Yaman, Mesir, dan seterusnya. Dan ada beberapa guru yang baru belum saya tuliskan ya. Dan ini juga beberapa profesor di bidang Al-Quran dan gaya bahasa Arab ya. Di sini sudah saya cantumkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengalaman mengajar terhitung dari 2010 ya, secara formal ngajar saya di privat ya, baik anak SD ya, SMP, SMA, bahkan sebagian dosen sampai sekarang khusus ngajar Al-Quran kurang lebih sekitar 14 tahun ya. Jadi alhamdulillah sudah kenal banyak ya, sudah tahu bacaan Al-Quran seperti apa saja seperti itu. Alhamdulillah. Nah, baik, itu saja profil singkat ya, karena tidak lebih utama mengenal saya. Lebih utama kita mengenal Nabi dan perkataan Nabi. Seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke hadis yang pertama. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. Nah, jadi di kelas sekolah Arbaun Qur'aniyah ini kita akan mempelajari kurang lebih 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. Ya, ini baru satu ya. Ini baru satu. Kita akan mengkaji 40 hadis. Al-hadithul awal, hadis pertama, fadlu mudarasatil Qur'an. Kita akan membahas materi tentang hadis, keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Baik, ini ada hadis. Mungkin ke depan saya ingin ada satu peserta yang baca ya, tapi pertemuan sekarang saya contohkan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum ya, satu kelompok berkumpul fi buyutin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka itu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahu, mereka mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihi sakinah, melainkan akan turun ketenangan jiwa pada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffat bihimul malaika, dan para malaikat akan
mengelilingi mereka, meliputi mereka, mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang tadi berkumpul belajar Quran itu di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa saja yang sedikit amalnya, maka nasabnya tidak akan meninggikannya. Itu secara perkata ya. Baik, biar bunda sekalian atau sahabat sekalian tidak bingung, kita fokus ke terjemahnya saja ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, hadis di sini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Hurairah. Ya. Nah, nanti kita bahas ya di tafsir hadisnya. Kita bahas ringkas dulu. Tidaklah suatu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah ya, untuk membaca kitabullah. Nah, jadi ini hadis menjelaskan keutamaan kita berkumpul di lingkungan positif, di circle positif untuk membaca Al-Quran. Jadi istilah lain dari Al-Quran adalah kitabullah. Dan apa saja kalau sudah kumpul itu selain membaca Quran, yang kedua, mempelajarinya bersama-sama. Itu ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran di rumah Allah atau masjid. Seperti itu ya. Musola Ustadz boleh? Boleh, sama saja ya. Cuma kalau masjid identiknya besar gitu ya. Kalau musola atau mungkin langgar ya, kalau di daerah tertentu disebutnya itu kecil ya. Boleh nggak musola rumah? Boleh ya. Seperti itu. Lanjut. Apa manfaat kita itu baca Quran sama belajar Al-Quran? Ini Allah akan turunkan kepada mereka ketentraman jiwa. Jadi as-sakinah secara sederhana artinya kita itu tenang lahir batin. Hatinya tenang ya kan. Badannya rileks. Nah itu sakinah ya. Seperti itu. Jam 4 dari rumah. Semuanya mohon dimatikan mikrofonnya agar kita khidmat ya, menyimak materi. Nah, tadi apa? Turunnya ketentraman jiwa ya. Kita hatinya tenang, kita rileks. Mungkin orang yang seharian kerja tiba-tiba membaca Quran lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Dan seterusnya. Terus yang kedua, apa manfaatnya kita berkumpul untuk belajar Quran? Rahmat Allah akan meliputi mereka. Ustadz, apa sih rahmat Allah itu? Rahmat Allah itu banyak ya. Bahkan ketika kita duduk di masjid ya, kita merasakan, kan di masjid sunahnya pakai parfum ya, begitu. Nah, kita menghirup wanginya parfum, itu rahmat Allah. Kita moodnya jadi bagus ya, itu rahmat Allah. Bahkan ada apa? Mungkin kalau di perkampungan angin itu sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi seperti itu termasuk rahmat Allah. Tapi kalau di perkotaan mungkin AC ya. Kita dari luar panas, begitu pas masuk ke masjid AC-nya bagus ya kan. Terus harum, karpetnya empuk begitu. Itu termasuk rahmat Allah seperti itu ya. Nah, lanjut. Dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini yang penting. Yang penting. Bahkan bahasa kita itu kalau kita sering belajar Quran, lama banget. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kita itu akan apa? Akan trending ya kalau bahasa sekarang. Akan sering disebut-sebut, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat. Misalkan sekarang sedang Zoom ya. Wah, ini siapa saja nih? Ada Bu Rina, Bapak Khairil, ya kan? Ibu Devi dan seterusnya itu disebut sekarang. Ibu Hilda, Ibu Ika dan seterusnya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini si Fulan bin Fulan sedang belajar Quran. Di sini jam segini, lihat oleh kalian dan seterusnya. Dibanggakanlah di hadapan para malaikat. Nah, yang terakhir, siapa saja yang kurang amalnya, maka nasabnya tidak mengangkat. Nah, ini apa maknanya? Jadi kalau kita itu sedikit amal solehnya, siapapun dari manapun asal kita, apapun jabatan kita, kita anak siapa itu nggak ada urusan. Saya anak gubernur ya, nggak ada urusannya kalau amal kita kecil, tetap kecil di hadapan Allah ya. Seperti itu. Ustadz, saya keturunan Wali Songo misalkan ya.
nggak ada nggak ada manfaatnya kalau kita amalnya sedikit seperti itu. Jadi yang membuat kita mulia, yang membuat kita dicintai Allah itu bukan dari mana asal kita, tapi apa yang sering kita lakukan. Itu amal soleh seperti itu ya. Baik, itu secara garis singkatnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Tadi disebutkan hadis ini direwatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa karakter beliau? Beliau tuh suka hewan kucing. Makanya Abu artinya ayah, Hurairah kucing. Nah, jadi dia itu bapaknya kucing atau orang yang suka kucing. Kalau bahasa sekarang cat lovers gitu ya. Mungkin bahasa sekarang seperti itu. Beliau penyayang sekali terhadap kucingnya. Beliau kemana-mana kucing suka mengikuti beliau. Beliau memberikan makan kucing, memberi minum dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi bagi sahabat yang suka kucing, kenapa kamu suka kucing? Nah, biar kita berpahala. Saya mengikuti sahabat Nabi Abu Hurairah. Gitu ya. Jadi mengikuti orang soleh itu kebaikan, begitu ya. Jadi kalau saya suka kucing aja ya, mungkin pahalanya sebatas kita menyayangi kucing. Tapi kalau kita misalkan, kenapa kamu memelihara kucing? Sahabat Nabi juga memelihara kucing. Saya ingin mengikuti beliau. Itu dapat pahalanya dua. Pahala merawat kucing, pahala mengikuti orang soleh, yaitu sahabat Nabi. Seperti itu ya. Jadi bagi orang yang suka kucing, ada panutan di sini ya. Yang kedua, Abu Hurairah adalah sosok sahabat Nabi yang gigih atau semangat ya, pantang mundur dalam menuntut ilmu. Jadi sahabat Nabi itu banyak ya, ada yang fokus bisnis, ya kan? Ada yang fokus perang ya, seperti fokus perang tuh Khalid bin Walid, yo, apa namanya, sangat-sangat fokus perang ya. Terus ada yang kecintaannya terhadap Al-Quran tinggi ya, Utsman bin Affan begitu ya. Ada kecintaannya terhadap ilmu juga tinggi, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ada Umar yang sangat disegani ya, bahkan dalam satu riwayat setan pun lari terbirit-birit. Nah, gitu ya. Nah, kalau Abu Hurairah karakternya apa? Beliau itu gigih dalam menuntut ilmu. Apa buktinya? Sampai-sampai suatu ketika beliau itu tidak memperdulikan rasa laparnya yang dialaminya ketika menuntut ilmu. Begitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang mungkin ini akademisi lah kalau bahasa sekarang ya. Orang yang fokus menuntut ilmu. Ya, jadi orang yang fokus menyerap ilmu Nabi. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi Abu Hurairah tadi pecinta kucing. Kedua, akademisi ya yang suka apa namanya? Belajar ilmu kepada Nabi. Bahkan dalam sejarah Islam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, yang paling banyak menceritakan hadis Nabi yaitu sahabat Abu Hurairah. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, tadi kan disebutkan eh, orang yang berkumpul untuk mempelajari dan membaca Al-Quran di rumah Allah. Ustadz, kalau sendirian dapat pahala atau dapat keutamaan di hadis ini tidak? Nah, ini penjelasannya. Meskipun dalam hadis disebutkan satu kelompok atau kaum tadi ya, tapi kalau ada orang yang belajar Al-Quran di masjid sendirian, misalkan ada orang sudah kerja di kantor, ada mungkin spare waktu sekitar 1 jam, 30 sampai 1 jam, dia di musola, basement atau di mana lah gitu ya. Nah, dia menyendiri baca Quran seayat 2 ayat, membaca terjemahnya. Nah, itu termasuk hadis di sini ya. Karena tadi dia membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, dia juga mempelajarinya seperti itu. Mungkin Ustadz kalau mempelajari repot, ya sudah buka YouTube yang menjelaskan tentang ayat Quran yang mungkin 1 minute booster gitu ya. Nah, itu juga termasuk. Nah, itu ya. Nah, jadi orang yang baca Al-Qurannya sendirian atau beramai-ramai itu dia mendapatkan pahala dan keutamaan sesuai dengan hadis ini. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk yang banyakan saja. Sendiri pun boleh, gitu ya. Selanjutnya, meskipun dalam hadis disebutkan berkumpul di rumah Allah atau masjid, tapi kalau sahabat misalkan ada orang yang mau belajar itu di rumah karena mungkin kalau masjid sekarang hujan, mungkin ada hujan sampai hujannya tuh sangat ada badainya gitu, ada anginnya. Kita takut kalau ke masjid dan kita pengen belajar Quran. Boleh nggak di rumah? Boleh.
Di rumah pun kita ajak mungkin yang suami mengajak istri, cucu, anak, yuk kita baca maghrib mengaji. Karena kalau ke masjid, masjidnya hujan ya, itu ini khawatir terpeleset atau apa karena hujannya besar. Maka itu boleh gitu ya. Dan tetap mendapatkan keutamaan hadis dalam hadis ini seperti itu. Yang penting apa? Tadi kita berkumpulnya ya, kita belajar Quran. Nah, terkait masjid, sahabat ya. Jadi masjid itu ada, kalau secara bahasa, masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu. Nah, ismul makan atau isi makan tempatnya adalah masjid. Masjid secara umum artinya tempat sujud. Secara umum ya. Nah, secara khusus masjid itu adalah suatu bangunan ya. Mungkin di Indonesia ada kubahnya, ada sajadahnya, begitu kan ya. Ada imam tetapnya itu masjid secara khusus. Tapi secara umum masjid itu tempat sujud. Misalkan ibu-ibu punya rumah luas, ada satu tempat daripada dipergunakan menjadi gudang, mending jadi musola di rumah. Dan itu bagus ya. Bahkan sebagian ulama menyarankan harus ada musola di rumah ya, gitu agar menambah keberkahan rumah. Misalkan dipakailah gitu. Nah, di situ pun boleh ya. Dan itu termasuk masjid dalam arti apa? Umum, yaitu tempat sujud. Ya. Syaratnya cuma satu ya, jangan ada najis ya di dalamnya. Misalkan harus suci begitu tempatnya gitu ya. Harum, bersih dan seterusnya. Itu ya. Jadi masjid ada dua makna, secara umum tempat sujud dimanapun ya kan. Yang kedua, masjid secara khusus satu bangunan yang dikhususkan sebagai tempat peribadatan kaum muslimin. Seperti itu ya. Nah, itu. Jadi boleh di musola masjid, di musola boleh, di musola yang masjid kecil, di masjid jami, masjid yang besar mungkin ya, di masjid agung, masjid yang tingkatnya kota, kabupaten atau provinsi, di apa namanya, di tempat sholat di rumah itu juga boleh. Termasuk hadis ini. Seperti itu ya. Lanjut. Kumpulan manusia yang paling baik di hadapan Allah adalah kumpulan orang yang melakukan amal soleh. Mungkin di hari ini ya, sahabat sekalian, banyak orang ya mungkin berkumpul di, mohon maaf ya, di diskoti, di tempat judi, di tempat apapun ya, di tempat maksiat. Tapi Allah memilih kita untuk berkumpul secara daring di majelis Al-Quran. Nah, ini sudah takdir ya, ini sudah rezeki kita ya. Seperti itu. Maka kita syukuri alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi kumpulan manusia yang baik adalah kumpulan orang yang suka beramal soleh, salah satunya mempelajari Al-Quran. Gitu ya. Bahkan di Al-Quran disebutkan dalam tafsirnya, wa idzan nufusu zuwijat, nah, wa idzan nufusu zuwijat kurinat bi asbahi, wa idzan nufusu kurinat bi asbahiha. Kata ulama tafsir, jadi jiwa-jiwa manusia itu kurinat bi asbahiha akan dipertemukan dengan orang yang semisalnya. Orang yang suka main bola pasti tuh ketemunya dengan orang yang suka main bola juga itu. Ya kan? Orang yang suka jogging ketemu dengan orang yang jogging juga, ya. Dan kita sekarang yang suka Al-Qur'an ketemu yang suka Al-Qur'an juga. Kan mustahil sekarang ya, orang yang, mohon maaf mungkin ya, orang yang suka gibah ketemu di kita kan nggak mungkin ya. Karena kan kita sedang yang suka baca Quran begitu ya. Nah, seperti itu. Maka ini takdir Allah. Kita dipertemukan di kelas Al-Quran, hadis-hadis Al-Quran. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen tahu kita tuh orang soleh atau enggak, cek aja. Kita lebih banyak gaul dengan orang baik atau dengan orang buruk. Seperti itu aja ya. Kita lebih betah gaul dengan orang baik atau betah dengan orang buruk. Dicek aja seperti itu. Untuk tahu apakah kita soleh atau tidak. Seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, bahkan saya pernah, Syekh Muhammad Ali Adib Al-Misri mengatakan ke saya dulu ketika talaki ya, eh, tempat apa yang paling bersinar di hadapan Allah? Saya bingung itu. Apa ya? Pabrik lampu gitu. Saya dengan polosnya berkata begitu ya, karena masih muda dulu. Salah katanya. Pabrik lampu itu kalau misalkan listriknya nggak ada, tetap gelap. Bingung saya. Apa ya Syekh? Nah, tempat yang paling bercahaya di hadapan Allah adalah tempat di mana di dalamnya ada zikrullah atau ada amal saleh.
Rumah yang sering baca Quran itu di pandangan Allah tuh menyala. Wah, ini rumah si A ya, di komplek ini, blok ini, ya kan? Rumah nomor segini, anggota keluarganya ini, A B C D ya, sedang baca Quran, itu bercahaya. Begitu ya. Berarti apa? Kebalikannya. Rumah atau tempat yang tidak dibacakan ayat Al-Quran, tidak dibacakan zikir, itu gelap. Gak terlihat. Ya, gelap sekali. Ya. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Baik, lanjut. Nah ini, Ustadz, rumah Allah itu apa sih? Kan katanya rumah Allah itu masjid. Berarti Allah itu butuh rumah. Hati-hati ya. Gak boleh kita mengatakan kata butuh kepada Allah. Gak boleh ya. Karena Allah tuh tidak punya sifat butuh. Allah tuh apa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tuh nggak butuh sama siapapun. Ingat ya. Nah, maksud rumah Allah itu bukan rumah dalam artian kita tempat pulang, tempat istirahat, tempat mendapatkan ketenangan gitu ya. Itu bukan. Allah itu tidak butuh tempat begitu ya. Nah, maksudnya apa? Maknanya rumah Allah itu bukan berarti Allah butuh rumah untuk diam. Tidak. Tapi artinya rumah Allah itu atau masjid itu tempat di mana manusia harus senantiasa ingat Allah atau menyebut nama Allah. Maka di masjid ya harus banyak baca Quran, harus banyak sholat, harus banyak zikir. Zikir tuh bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Atau kita ingat-ingat, umur saya udah 40 tahun ya. Berapa tahun saya beramal soleh? Berapa tahun saya melakukan dosa? Itu zikir. Ah, itu ya. Itu zikir. Gitu ya. Jadi masjid adalah tempat kita ingat Allah dan menyebut nama Allah. Makanya sini saya hati-hati ya. Hati-hati buat bunda-bunda ya. Gak apa-apa. Ya. Hati-hati. Gak boleh check out. Ini hati-hati ya. E-commerce di masjid. Gak boleh ya. Oh, kita mungkin ke masjid ya. Nonton live apa gitu. Live TikTok ke, live Shopee dan seterusnya. Kita check out di masjid itu gak boleh. Gak boleh ada transaksi perdagangan di masjid. Gak boleh. Karena masjid itu tempat ibadah. Kalau mau check out, keluar masjid, ke terasnya, atau ke parkirannya, baru check out, masuk lagi ke masjid. Nggak boleh dagang di masjid ya. Nggak boleh. Seperti itu ya. Karena masjid tempat apa? Tempat ingat Allah dan menyebut nama Allah. Seperti itu ya. Kan gak lucu ya. Ada orang yang Allahu Akbar. Ayo bunda ini di spill nomor sekian. Wah itu repot. Nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Itu ya. Jadi rumah Allah itu bukan berarti Allah butuh rumah, tapi apa tempat untuk banyak ingat Allah, banyak menyebut nama Allah. Seperti itu. Lanjut. Tadarus Al-Quran itu artinya apa sih? Apa baca Quran atau gimana? Karena kita itu sering taunya tadarus Quran itu hanya di bulan puasa aja. Oh, saya tadarus baca Quran sampai hatam dan seterusnya. Sebenarnya aslinya adalah tadarus Al-Quran itu saling belajar Al-Quran. Ya. Berarti minimal harus ada dua orang. Yang pertama yang mendengar, yang kedua yang menjelaskan, yang pertama lagi yang bertanya, yang kedua yang menjawab. Jadi ada interaksi, itu disebut tadarus. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi tadarus itu lil musyarakah, artinya saling gitu. Paham ya? Jadi segitu. Jadi kalau di Indonesia tadarus itu maknanya tilawah Quran, baca Quran. Padahal tadarus itu maknanya adalah saling belajar Al-Quran. Yang satu baca Quran, yang satu mengkoreksi. Itu tadarus maksudnya. Ya, yang satu bertanya ini apa sih makna dari terjemah ini, yang satu menjelaskan. Itu tadarus gitu ya. Kok ini di Al-Quran ada tanda huruf jim, ini apa artinya? Oh, wakaf ini. Nah, itu tadarus, saling belajar. Begitu ya. Cuma di Indonesia identiknya tadarus tuh baca Quran sampai hati. Seperti itu. Tapi aslinya tadarus saling belajar Quran. Lanjut. Membaca Al-Quran itu boleh dilakukan sendirian. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Saya kalau baca Quran sendiri, oh, takut ada yang ngoreksi, misalkan jin. Nggak boleh, nggak. Insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Misalkan kita baca khairil, terus ada suara misalkan tiba-tiba bukan khairil, ghairil. Wah, itu kita langsung kabur ya. Enggak ya. Jin enggak segabut itu ya mengkoreksi kita. Boleh nggak? Boleh baca Quran sendiri ya. Gitu.
Kadang ada kalanya kita tuh harus baca Quran sendiri untuk menikmati bacaan kita. Oh, ternyata ya bacaan saya tuh jelek. Pantesan orang kalau dekat dekat saya baca Quran tuh suka menjauh. Oh, itu berarti harus belajar ya. Nah, tapi jika membacanya dilakukan secara bersamaan atau berjamaah dengan banyak orang, maka akan memunculkan semangat. Kan seru tuh. Mohon maaf ya. Kita kalau dengar paduan suara, itu kan enak suaranya menggema ya. Nah, sama kalau kita dengar baca Quran bareng-bareng, suara tuh asap ada menggemanya. Wah, enak ke hati itu ya. Nah, kita tuh juga perlu ya baca Quran bareng-bareng. Apalagi kalau keluarga ya, kita harusnya. Dulu guru saya, sesibuk apapun kita dengan dunia, sediakan satu hari di mana kita itu untuk akhirat. Misalkan kumpul eh, mantu, besan, apa baca Quran gitu ya. Gitu. Itu bagus itu. Ya, itu bagus seperti itu ya. Makin nambah semangat ya. Makin kita tuh oh ya ternyata ya soleh-soleh semua ya gitu. Keluarga kami itu di hari Jumat misalnya. Apa-apa bagus ya. Makin istiqomah juga kalau rame-rame ya. Kalau sendiri tuh wah godaannya lumayan seperti itu. Lanjut. Nah, tadi ada dikatakan apa? Malaikat akan meliputi kita kalau kita baca Quran dan belajar Quran. Nah, malaikat di sini di hadis tadi tidak disebutkan malaikat apa. Nah, kalau dalam penjelasan ulama, yang dimaksud malaikat di hadis tersebut adalah malaikat sayyahin. Ingat-ingat ya. Kita yang tahunya malaikat 10. Ya, memang itu yang wajib diketahui. Tapi di beberapa hadis ada malaikat-malaikat yang lainnya yang gak disebutkan dan gak dipelajari oleh kita di pendidikan yang dasar begitu ya. Ada salah satu malaikat sayyahin namanya. Malaikat ini tugasnya apa? Dia tugasnya jalan-jalan gitu di muka bumi. Nyari apa? Apa nyari kuliner? Bukan ya. Tapi dia itu nyari orang yang suka zikir kepada Allah, yang suka baca Al-Quran, yang suka mempelajari ilmu dan mengerumuni, dikerumuni. Berarti banyak jumlahnya malaikat sayyahin itu, ya. Banyak sekali. Apa manfaat kalau malaikat sayyahin mengerumuni kita? Kalau kita doa, itu diaminkan. Wah, gitu ya. Diaminkan oleh malaikat. Malaikat kan gak punya dosa. Emang programnya malaikat tuh taat. Itu kalau maka kalau diaminkan, potensi diijabahnya sangat tinggi. Seperti itu ya. Jadi kita pun sekarang sedang dikerumuni oleh malaikat sayyahin, malaikat yang suka jalan-jalan di dunia, mencari orang yang sedang baca Quran, mencari orang yang sedang zikir kepada Allah. Seperti itu. Pertanyaan, Ustadz, kenapa sih malaikat sayyahin itu suka mengerubuni kita yang sedang baca Quran, belajar Quran? Nah, alasannya karena para malaikat itu tidak diberi amalan membaca Quran, kecuali Jibril ya. Dan itu pun ketika di waktu turunnya Al-Quran, mentalakikan, mencontohkan bacaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, mentransferkan seperti itu ya. Nah, setelah Nabi wafat kan tidak ada wahyu lagi, ya kan? Ya malaikat Jibril tidak menurunkan wahyu berupa Al-Quran yang dibacakan lagi. Seperti itu ya. Nah, itu jadi karena para malaikat itu tidak diberi amalan membaca Quran. Malaikat itu diberi amalan untuk tasbih, begitu ya. Ada yang memikul arash, begitu ya. Ada yang mencatat kebaikan dan keburukan dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga mereka sangat suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari manusia. Nah, gitu. Jadi kalau Bunda sekalian baca Quran, sefales apapun, sesalah apapun, kalau Bunda itu tulus untuk baca Quran, malaikat nyamperin. Dan ingat setelah baca Quran harus doa. Ini yang kita lupa ya. Beres baca Quran langsung pergi. Sayang sekali doa. Di situ mumpung ada malaikat sayyahin yang akan mengaminkan doa kita. Gitu ya. Gitu. Kalau berbunyi amin itu bukan malaikat ya. Mungkinan makhluk lain. Seperti itu ya. Nah, itu ya. Sampai sini paham ya? Coba saya ingin membuka sedikit dialog ya di antara hadis tadi ya. Barangkali ada yang ditanyakan terkait tadi hadis-hadis yang membahas keutamaan belajar dan membaca Al-Quran. Silahkan. Boleh raise hand atau angkat tangan atau langsung saja mikrofonnya dinyalakan. Silahkan. Terkait tadi ya yang saya sudah bahas terkait hadis membaca dan
mempelajari Al-Quran? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke hadis selanjutnya, saya berikan kesempatan. Ini hadisnya tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Hilda. Ya, saya Bu Hilda dari Bogor. Alhamdulillah. Eh, Berkaitan dengan tadarus ya. Tadarus itu menyimak dan mengkoreksi juga ya Ustadz. Bisa Saling menyimak dan saling saling. mengkoreksi ya. Saling menyimak dan saling koreksi. Terus kita punya target hatam gitu ya, menghatamkan tadarus itu. Nah, tapi di waktu berjalan itu kita ada waktu yang kita tidak bisa ikutin gitu di tadarusan itu gitu, di tadarusan itu. Nah itu atau umpamanya pada jam yang kita sedang tadarus terus kita ada keperluan gitu ke belakang dulu itu. Nah itu gimana hukumnya Ustadz, kita yang tidak selalu ada di situ ya, stay di situ ya, gimana hukumnya? Baik, itu aja sih. Berarti di sini pertanyaan terkait tadarus dalam makna menghatamkan bacaan Al-Quran. Bagaimana hukumnya kalau kita itu dalam satu majelis, misalkan saat hataman 30 juz ya, kita hadir di awal tapi pertengahan qadarullah ada keperluan ya, dan kita tuh terlewat beberapa menit atau beberapa hari. Nah, tetap kita tercatat sebagai orang yang tadarus. Apa bedanya? Apa? Kita faut itu tertinggal ya, tertinggal mungkin beberapa juz, beberapa ayat gitu ya, kita itu. Nah, keutamaannya pahala berbeda dengan full tentunya gitu ya, tapi tidak menghilangkan pahala ya, tetap kita tercatat orang yang sedang tadarus, cuma tidak sempurna faut ya, ada sesuatu yang tertinggal, maka itu boleh ditambal gitu. Setelah mungkin nanti hataman orang beres, kita tadi saya terlewatnya berapa juz ya atau berapa ayat. Oh iya Bunda, tadi terakhir kan di surah ini. Nah tadi masuk lagi di surah ini, berarti mungkin 2 surah ketinggal. Nah baru kita baca untuk menghilangkan ketertinggalan itu agar menyempurnakan pahala kita. Seperti itu ya. Jadi hukumnya ya boleh-boleh saja, cuma keutamaannya tertunda karena kita punya hutang yang dibolongi itu ya, yang kita mungkin sewaktu ada keperluan jadi terlewat itu, maka ditambahlah seperti itu. Faut namanya. Faut itu terlewat barang beberapa saat seperti itu. Hukumnya tetap boleh, cuma pahalanya beda. Beda antara full yang tertinggal seperti itu. Kalau bahasa sholat itu dikodok lah mungkin ya, ditambal begitu, diganti ya, dilunasi ya yang terlewat itu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali terima kasih Bu Hilda. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khairul, silahkan. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita baca Al-Quran sendiri, kemudian misalnya tanpa pengetahuan kita baca kita itu ada yang keliru, apakah itu mempengaruhi pahala nggak Ustaz ya? Taib. Nanti ada hadis lain ya. Kita baca Quran terbata-bata. Itu dalam hadis disebutkan ajron. Kita dapat 2 pahala ya. Pahala apa? Pahala mau baca Quran. Kedua, pahala kita kesusahan dalam membaca Quran. Tapi kita terus coba lagi gitu ya. Jadi Allah pun mengganjar kita kesediaan meluangkan waktu untuk Al-Quran. Terus kita pantang mundur meskipun susah, ain ketukar dengan woin, kadang ketukar dengan huruf lain, tapi kita terus berusaha, kita dapat pahala. Nah, saran saya ketika kalau mungkin kita nampaknya banyak salah ya, ya belajar Quran agar kita jelas salahnya di sebelah mana. Kalau kita sendirian baca Quran ya, kalau kita belum pernah belajar Al-Quran dengan guru, ya bahkan belum 30 juz dengan guru, itu banyak ragunya dibanding yakinnya. Ini ain sudah benar belum ya? Nah, ini dibacanya majroha atau majreha ya, ya dan seterusnya. Ini panjangnya 4 harokat atau 5 atau 5,5 gitu kan? Kan banyak ragunya. Maka disarankan belajar Al-Quran bersama guru karena akan banyak yakinnya dibanding banyak ragunya. Setelah belajar baru kita tuh disambil baca sendiri juga. Seperti itu. Jadi tetap dapat 2 pahala. Pahala meluangkan waktu baca Quran
pahala pantang menyerah melafalkan bacaan Quran. Begitu ya Bapak Khairul. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fi. Alhamdulillah. Yang lain? Sebelum kita nanti masuk lagi sesi 2. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ini Ibu Ade Wahyuni. Ya, Al-Quran itu kan fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya kalau petunjuk itu kan tidak sekedar dibaca ya Pak Ustaz. Jadi kalau cuma dibaca tapi tidak dilakukan, jadi bukan petunjuk kan. Tapi yang saya tahu sekarang gitu ya, saya banyak diajak sama teman-teman untuk one day one juice gitu. Kita baca tanpa kita pahami artinya, bagaimana kita mau melakukan, paham aja enggak gitu loh. Jadi sekarang saya mulai bukannya mundur ikutan one day one juice gitu, tapi saya memilih kajian yang memang memahami atau mengkaji ayat-ayat itu, kemudian kita berusaha mencoba, bukan saya teman-teman yang baca menghatamkan aja gitu, tapi kebanyakan sekarang seperti itu. Kalau saya nggak ikut itu, menurut Pak Ustadz gimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, baik. Nah, untuk sahabat yang one day one juice, dia fokusnya ke memanen pahala banyaknya membaca Al-Quran. Itu ya, terlepas yang lain. Dia fokus memanen pahala banyak membaca Quran. Itu baik. Nah, Ibunda sekarang, Bunda Ade ini sudah masuk di level ingin mendalami. Kalau pertama levelnya membaca, sekarang mau masuk level